Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam pendidikan dari kelompok 9. Saya Suminah dan teman saya yang bernama Mimi. Kepemimpinan dalam pendidikan berakar pada kebutuhan mendasar untuk membimbing dan menggerakkan seluruh elemen dalam lembaga pendidikan secara efektif. Beberapa aspek kunci yang membentuk latar belakang ini meliputi pencapaian tujuan organisasi. Setiap lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang memerlukan figur pemimpin untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, dana, dan sarana demi mencapai tujuan bersama. Tanpa kepemimpinan yang efektif, tujuan pendidikan sulit tercapai. Pengertian kepemimpinan dalam pendidikan adalah kemampuan untuk memimpin, memengaruhi, dan menggerakkan seluruh elemen di lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan staf agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini mencakup pemberian arahan, motivasi, serta penciptaan lingkungan yang kondusif dan positif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan berjalan dengan maksimal, terarah, dan mencapai hasil yang efektif. Sejarah kepemimpinan dalam pendidikan adalah cerminan dari perkembangan sosial, ekonomi, dan filosofi pendidikan suatu bangsa. Konsep kepemimpinan ini tidak statis melainkan berevolusi seiring perubahan tuntunan terhadap lembaga pendidikan. Di sini ada teori-teori kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, teori sifat, yaitu teori paling awal yang menyatakan bahwa kepemimpinan hebat dilahirkan, bukan dibuat. Kepemimpinan didasarkan pada sifat-sifat atau karakteristik bahwa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang kedua, teori perilaku, bergeser dari siapa pemimpin itu, sifat menjadi apa yang dilakukan kepemimpinan itu. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan meliputi merencanakan dan mengkomunikasikan visi serta tujuan sekolah, mengelola dan mengkoordinasi sumber daya, motivasi guru dan siswa, mengawasi kinerja, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oke, kesimpulannya dari apa yang tadi disampaikan tentang kepemimpinan dalam pendidikan adalah kepemimpinan, kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan sumber daya guru, siswa, dan staf agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Ini mencakup kemampuan untuk menetapkan visi yang jelas, menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah proses strategis dan dinamis yang berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa secara keseluruhan melalui pengelolaan yang efektif terhadap orang-orang, sumber daya, dan proses. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian dari kelompok 9. Salam berjumpa.